Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur untuk Bible Class yang hari ini saya diberi kesempatan untuk mengajar, mengingat kesehatan Pak Rusli yang perlu masih membutuhkan pemulihan. Dan kita terus berdoa untuk kesehatan Pak Rusli, ya agar semakin Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan yang diperoleh. Kita doakan juga untuk Ibu Jin ya, yang merawat ya. Kita tahu yang dikerjakan tidak mudah selama merawat kan saudara-saudara kita yang sakit di COVID ya. Dan kita juga berharap semuanya tetap sehat dan bisa melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Saudara, malam hari ini ketika saya mengambil tema ini, mempersiapkan ada beberapa tokoh yang memang menjadi bahan materi eksposisi saya di dalam Bible Class gitu ya. Saya sudah cukup lama memang berbincang dengan Pak Rusli ya, sejak dengan adanya Bible Class ini. Saya sungguh bersyukur untuk panggilan dan talent yang diberikan Tuhan kepada Pak Rusli tentang pengajaran, dan dia sudah sampaikan kepada saya, Musa, saya ingin benar-benar ada satu kelas yang memang pengajaran itu bisa dilakukan di gereja kita, dan itu sungguh kami support ya, tim hamba Tuhan juga support, dan secara pribadi sering diskusi dengan saya, dan saya sampaikan ada beberapa materi Pak Rusli nanti ke depan, nanti di dalam bidang pembinaan yang mengakomodir tentang PA dan pembinaan kita ini terus bisa mewarnai gereja kita. Jadi hari ini saya memilih tema yang berkaitan dengan satu tokoh, yaitu Filemon. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar akan tokoh ini ya, namun seingat saya tokoh ini tidak terlalu famous, ya, tidak terkenal, bahkan mungkin jarang diangkat di mimbar, dikotbahkan. Padahal esensi daripada kitab Filemon ini merupakan tipologi daripada karakter Kristus, tipologi daripada pribadi Kristus, dari mulai kehadiran di muka bumi sampai karya salibnya, itu kasih itu berbicara. Dan secara spesifik berbicara tentang pengampunan. Pengampunan, saudara. Maka itu ketika saya mengeksposisi ini, tokoh Filemon ini, banyak hal yang saya temukan, saudara. Banyak hal dan amazing sekali. Saya mendapatkan berkat ketika teman-teman menyampaikan khotbah di mimbar tentang tokoh Filemon. Saya mendapatkan berkat ketika saya membaca literatur, begitu ya. Dan secara khusus ketika self study sendiri, wow, Tuhan menunjukkan. Secara khusus tentang apa yang kita alami sehari-hari, saudara. Yaitu ketika berselisih paham, ketika saudara mengalami namanya kerugian karena sikap, perilaku, tutur kata dari teman, saudara, entah itu orang tua kita, istri, suami, anak kita, kolega, klien kita, sesama intinya, saudara. Bagaimana sikap kita ketika kita mengalami tanda kutip kerugian? Kerugian yang berbicara tentang mungkin kekecewaan, kemarahan gitu ya. Karena kesalahan seseorang, sesama kita itu. Apakah kita harus mengampuni, cukup mengampuni? Atau ya bisa sih mengampuni, tapi seringkali kan kita mendengar forgive and forget gitu kan. Dan bagaimana dengan ajaran Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 22, saudara. Di mana ketika dia mengajar kepada murid-muridnya tentang masalah pengampunan. Ketika murid-murid yakin mengatakan 7 yang angka sempurna yang diangkat adalah mengampuni 7 kali ya Tuhan ya. Tapi Tuhan memberikan jawaban angka yang bukan juga seperti perkiraan atau persepsi murid 7 kali. Justru Tuhan Yesus mengalihkan, yaitu sampai 70 kali 7 kali. Jadi apa maksudnya ketika Tuhan Yesus minta 70 kali 7 kali? Jadi saudara, ini ada satu topik yang bagus tersendiri nanti kalau di-PA-kan, saudara ya. Tetapi saya menemukan satu benang merah, betapa seriusnya Kristus berbicara tentang pengampunan. Betapa seriusnya Kristus mengingatkan para murid dan kita zamannya berbicara tentang mengampuni. Sekali lagi saya mengingatkan tipologi Kristus sampai di kayu salib. Dia masih mengucapkan berkat, dan memberikan pengampunan itu kepada mereka-mereka yang menyalibkannya. Itu pengantar saya, saudara, yang ingin saya sampaikan di dalam tokoh Filemon ini. Di dalam tokoh Filemon ini, saudara, kita akan melihat ada 3 tokoh nanti yang muncul, yaitu si penulisnya sendiri, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana nanti Rasul Paulus kita bisa melihat
dari berbagai sumber informasi tentang karakter dia, kepribadian dia, tentang tugas tanggung jawab pengembalaan dia, karena ini salah satu surat yang dia berikan, ya, yang dia tuliskan. Dan apa maksud surat ini, yang masuk dalam pastoral kah, surat dalam arti ajaran kah, dan berapa surat yang ditulis Rasul Paulus sih sepertinya di Perjanjian Baru. Kemudian kita tahu nanti yang kita bahas sendiri adalah Filemon, ya, Filemon yang menjadi bahan topik kita, dan nanti ada satu tokoh yang menjadi pelengkap dari surat Paulus yang kita baca hari ini di dalam Filemon, yaitu Onesimus. Tiga tokoh ini akan kita pelajari dan kita akan menemukan berbagai informasi penggalian tentang masalah perbudakan. Kenapa sampai ada budak yang ditulis di Alkitab, dan bagaimana sikap orang Kristen terhadap perbudakan. Nah, saudara, mari kita akan memulai dalam kelas PA ini. Saya akan share screen untuk materi ini. Ini kok masuk ke bagian langsung terakhirnya. Ya, saudara, kita akan melihat Filemon. Ngomong-ngomong, saudara, surat Filemon itu ada berapa pasal ya? Kita tanya dulu deh. Berapa pasal dari surat Filemon? Berapa? 1. Berapa ayat? 25. Wih, yang jawab duluan 25 nanti menghubungi saya, Japri, akan mendapatkan. Soalnya Alkitabnya di depan saya. Luar biasa sekali. Ini satu dampak yang bagus dari Bible Class yang harus diselenggarakan. Teman-teman sungguh mempersiapkan, membaca lebih dulu, bahkan membuka kitabnya. Terima kasih ya, Aiming Sing. Ya. Sama-sama. Saudara, apa yang akan saya bahas? Ini adalah outline-nya. Outline di dalam surat Filemon yang saya baca, bagian pertama adalah pengantar dan latar belakang. Pengantar dan latar belakang. Bagian yang kedua adalah salam pembuka, bukan sekedar memiliki tulisan ataupun struktur, oh salam pembuka, oke tahu. Tapi apa arti dari salam pembuka? Maknanya di dalam ayat 1 sampai 3 dan ucapan syukur. Loh, ya biasalah kita kalau ngomong di dalam surat itu membuat surat Bapak Ibu ya. Ada kan salam pembuka begitu ya, misalnya di dalam kata shalom atau mungkin dikatakan selamat berjumpa sudah bla 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 bla. Kemudian bagaimana kabarmu? Syukur kepada Tuhan. Nah, bla 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 bla. Itu surat yang sekarang periode ini gitu ya. Tapi apa maknanya dari dua bagian salam pembuka dan ucapan syukur? Kemudian bagian ketiga adalah permintaan Paulus. Kita mulai masuk kepada suatu permasalahannya yang dibuka dengan sebuah permintaan. Dan permintaan yang kedua adalah masuk kepada masalah sesungguhnya yang terjadi. Ada ucapan pribadi dan kemudian salam penutup. Ini struktur atau sistematika yang akan saya bahas, dan yang kelima adalah topik khusus yang tadi sempat muncul tokoh satu tokoh yang nantilah kita bahas ya. Saya sudah mau kepingin ngomong aja tokoh ini. Di dalam pendahuluan ini saya ingin mengatakan ini adalah surat terpendek dalam PB. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ini sudah saya hitung 335 kata. 25 ayat dalam teks Yunani. Jadi ketika saya tanya kepada dosen saya Yunani gitu ya, apakah ada pengurangan di dalam penterjemahan translasi dari bahasa Yunani ke Indonesia gitu ya. Kurang lebih masih mendekati kebenaran katanya. Karena di dalam penterjemahan itu kan bahasa-bahasa yang baku di dalam Yunani bisa akhirnya muncul tambahan-tambahan di Indonesia untuk memahaminya, untuk mendapatkan pengertiannya gitu ya. 25 ayat dalam teks Yunani. Isinya sangat pribadi. Nah, namanya surat pribadi ya. Isinya sangat pribadi. Satu-satunya surat Paulus yang tidak berbicara tentang penebusan Kristus. Nah, ini uniknya, Saudara. Kalau Esther, kita juga bisa melihat ada keunikan tersendiri di sana. Ya, Ruth juga ada keunikan tersendiri. Ketika nantinya bagaimana bisa melihat Yesus di dalam ayat ini atau Tuhan atau Allah kita. Namun tipologi sekali lagi dalam seluruh rangkaian Alkitab, PL dan PB menuju kepada pribadi yang sama, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, mengapa belajar surat Filemon, teman? Mengapa belajar surat Filemon? Jawabannya ada di dalam tema kita hari ini. Ya, mari kita melihat bagian yang pertama. Saudara, penulis dari surat Filemon ini adalah Paulus. Jadi kita menggali sekarang tokoh yang pertama adalah Paulusnya sendiri. Dia menulis bukan dalam waktu yang sedang senggang. Bukan juga dalam waktu senggang ini sedang dalam arti rileks, santai.
dan sedang dalam tamasya, jalan-jalan, atau sedang dalam kondisi cuti. Namun dia mendapatkan sebuah keadaan, kondisi, konsekuensi dari seorang rasul yang menyampaikan kebenaran, yang berbicara tentang kebenaran, yang mempertahankan argumentasinya tentang siapa Kristus penebus yang dia percayai. Jadi luar biasa ini saudara. Paulus ini di dalam kondisi ketertekanan seperti ini, kenapa saya katakan ketertekanan saudara? Ketika saya diizinkan Tuhan melayani di penjara gitu ya, saya visit di penjara, saya hanya cuma mendengar saja. Terlihat raut wajah dari yang saya jumpai ini, saudara, yang saya jumpai sangat tertekan sekali. Ketika saya tanya dalam pembicaraan lebih lanjut, nanti ada uang namanya uang panggil, kalau di besuk ya, ada uang namanya uang duduk, uang tikar. Itu uang kecil-kecil itu tapi dimintai oleh mereka, dan itu wajib, saudara. Kalau tidak punya, sistemnya hutang dulu. Aku hutangi. Tidak tahu siapa oknumnya, saudara. Tapi itu memang sudah dilestarikan sedemikian rupa. Jadi mohon maaf betapa bobroknya lapas-lapas yang ada di Indonesia, yang saya tahu hanya 2 lapas, saudara. Saya dasar menyebut. Dan saya melihat sendiri, harus bayar, saudara. Harus bayar. Dan itu ketertekanan lagi belum dengan kasus-kasus tertentu. Kalau kasus yang namanya, saya sampai lupa pasal-pasalnya, tetapi intinya yang paling memberatkan adalah pastinya adalah pencabulan. Kalau itu adalah pemerkosaan, ya, pencabulan, apalagi anak di bawah umur, waduh, habis sudah di penjara katanya. Habis sekali. Dipermak bahasanya mereka. Ya, pencurian, perampokan, korupsi, narkoba gitu memang banyak di sana, tetapi untuk hal secara umum ya, kasus tertentu napi itu seolah-olah akan menjadi hakim di dalamnya, mengadili terdakwa tanda kutip. Dan secara umum sekali lagi saya katakan juga itu mengalami ketertekanan. Memang benar melanggar hukum, status kriminal, konsekuensinya ke sana. Tertekan sekali. Tapi Paulus, apakah kriminal, saudara? Dari pandangan penguasa, orang-orang yang tidak menyukai, ahli Taurat, orang Farisi, dan penguasa, memenjarakan mereka, Paulus dianggap kriminal. Tetapi ini Paulus beda sekali, saudara. Dia karena Kristus, karena Injil, karena kebenaran, karena kesaksian hidup, karena pengajarannya, dia telah menerima namanya penjara dalam hidupnya. Dia tidak meratap. Tidak ada tulisan Paulus dari seluruh tulisan itu menunjukkan Paulus meratap, sedih, nggak ada. Menyesal, nggak ada. Menggerutu apalagi. Justru dia aktif dan produktif di dalam surat-surat penggembalaannya. Surat-surat yang menguatkan jemaat-jemaatnya. Ya, ada di bagian saya itu yang lain Titus, saudara. Mungkin tokoh Titus ini juga jarang dikhotbahkan. Kalau suatu saat diizinkan Tuhan juga bagus sekali. Titus ini itu luar biasa pengembalaan kepada seorang namanya Titus, saudara. Titus. Dan itu surat yang juga berbicara dia dalam kondisi bukan tamasya atau sedang rest, tapi dalam penjara. Ya, dia di penjara mungkin di satu tempat wilayah, masih di wilayah ini Roma. Penerimanya adalah Filemon. Surat Filemon yang memang ditujukan, yang menjadi jujukannya, gitu ya. Namun juga ada nama Apfia, Arkipus, dan jemaat di rumah Filemon. Kenapa ada nama Apfia, Arkipus? Saudara jangan kaget. Paulus ini seorang yang memang memiliki jiwa gembala. Jadi selain yang dituju fokus utamanya, namun dia mengingat saudara-saudara, teman-teman yang berdekatan. Misalnya nih, kalau saya datang ke suatu tempat di Palu gitu ya, saya ingat siapa saja yang ada di Palu. Jadi ketika saya mengirim kabar kalau misalnya ini adiknya Ibu Filia, ada ya Bu Filia, Ibu Christine, salam dong kepada ini, salam ini, kita janjian yuk ketemu supaya yang lain mantan-mantan anak-anak GKK Tegelis bisa berjumpa. Saya sampaikan kepada Christine menyebut nama-nama itu, saudara. Nama-nama teman-teman yang ada mantan ex GKK Tegelis Mejoyo. Sama, rupanya hal ini zaman dulu sudah ada. Dan kenapa muncul juga kata jemaat di rumah Filemon? Ada apa di rumah Filemon, saudara? Seperti apa kondisinya dan mengapa disebut jemaat di rumah Filemon? Penulisannya kurang lebih waktu yang ada di sini 62 sampai 64 Masehi. Ini tentang surat Filemon. Mari kita masuk lebih dalam. Tema di dalam satu pasal ini berbicara dalam 25 ayat kekuatan Injil, saudara.
Sekali lagi, tipologi Kristus yang membawa kabar baik. Injil itu kan kabar baik, ya, kabar sukacita, kabar keselamatan. Kekuatan Injil dalam mengubah hidup siapa? Ada dua tokoh yang dipelajari hari ini selain memang Paulus, tokoh utama yang sudah ditujukan surat tadi, Filemon, mengubah hidup. Dan siapa yang diubahkan juga dampak daripada surat yang sedang dia tuliskan, dia tujukan kepada cuma gini apa aja maksudnya? 22 kali 2 apa? suara siapakah itu? Saya lanjutkan. Dahulu tidak berguna. Ini untuk menunjukkan pengertian mengubah hidup dalam tema ini. Dulu tidak berguna. Tetapi sekarang sangat berguna. Ini adalah pribadi dari, mari kita lihat. Kan kita namanya PA harus membaca dulu ya. Ayat 11 kita baca. Minta Pak Richard bisa membacakan. Pak Richard membantu membaca ya. Nanti juga ada beberapa saudara gantian. Silakan Pak Richard. Ayat 11 Pak Richard. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Bagimu dan bagiku, berarti ini ada orang ketiga yang dimaksud. Orang ketiga yang sedang dibicarakan di dalam surat Paulus ini. Ditujukannya ke Filemon. Berarti orang ketiga adalah Onesimus. Onesimus yang dibicarakan, yang sedang dipergumulkan oleh kedua tokoh ini, yaitu Paulus maupun Filemon. Mengapa dipergumulkan, saudara? Nanti kita akan melihat. Ayat 16, Pak Richard. Selain mengubah hidup, mempengaruhi hubungan antar manusia. Jadi nanti di dalam masalah mengampuni, ada selain mengubah perubahan hidup, ada juga mempengaruhi relasi. Pengampunan berbicara mempengaruhi relasi. Silakan Pak Richard, ayat 16. Ayat 16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih, bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara perhatikan ada kata hamba, doulos, saudara. Hamba ini jelas-jelas mengarah kepada status, yaitu budak. Dan bagaimana budak ini bisa dibicarakan di dalam surat yang kita pelajari hari ini. Dan kenapa juga yang namanya budak bisa mempengaruhi hidup seluruh umat manusia yang dijamah oleh Roh Kudus berbicara tentang masalah pengampunan. Luar biasa kan? Dari tokoh budak, saudara. Kita belajar di sana, kita mendapatkan perjumpaan akan pelajaran dari kasih Kristus untuk mengampuni. Kita akan diubahkan di dalamnya. Jadi selain mengubah hidup, kemudian ada mempengaruhi hubungan antar manusia. Mari kita lihat, selain tadi saya sudah menyampaikan sistematikanya, sekarang struktur isi surat itu sendiri yang lebih detail. Di bagian pertama, salam pembuka, ayat 1-3. Mari kita lihat ayat 1-3 sebagai ucapan disebut salam pembuka itu seperti apa. Silakan Pak Richard sekali lagi. Ayat 1-3. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini yang disebut salam pembuka, saudara. Dan dia membuka, selain memperkenalkan dirinya sebagai Paulus, dia tidak melupakan menghadirkan akan kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Allah Anak. Pribadi daripada Allah Tritunggal menyatu di sana, saudara. Dan disitulah surat ini berbicara, legitimasinya bukan karena Paulus yang pandai, Paulus yang berotoritas, nanti kita akan melihat di sana, membuktikannya, namun dia mengatasnamakan Kristus, Allah Tuhan kita, Bapa kita, menjadi bagian Allah Tritunggal, yang sangat kental dengan doktrin Allah Tritunggalnya di sini. Kembali ke dalam ayat 47, ucapan syukur yang bagaimana? Bolehkah Ibu Leslie membacakan untuk kami, Bu Leslie?
Ayat 4-7, Bu Leslie. Ayat Filemon yang pertama ayat keempat sampai yang ketujuh. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus, dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Terima kasih. Ada ucapan syukur karena apa? Karena Filemon memiliki kehidupan mengenai kasih. Kasih yang berdampak, kasih yang memperhatikan, kasih yang mempersekutukan. Saudara. Kita akan melihat di sini, akan penjelasan di dalamnya, penguraiannya. Kemudian kita lihat bagian yang ketiga di dalam struktur surat ini berbicara tentang permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Bolehkah kembali membaca Bu Leslie ayat 8-20, agak panjang memang, namun intonasi Ibu Leslie menjadikan kita enak untuk didengar dan dipelajarinya, Bu Leslie. Suara yang bagus Tuhan karuniakan. Silakan Bu Leslie. Ayatnya yang ke-8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Karena engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semua itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna, bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Terima kasih. Saudara, ini adalah permintaan pribadi, personal, dan kepada sebuah permasalahan, konflik yang terjadi, yang kita nanti akan lihat, dan itu jelas terbuka dibaca kepada kita saat ini zamannya. Dan yang keempat adalah ucapan pribadi dan salam penutup daripada Paulus, seperti pada umumnya surat-surat dibuat, ada salam pembuka, ada salam penutup, dan ini ucapan pribadi yang sangat bagus juga yang harus kita ketahui. Silakan ganti Pak Richard membacakan untuk kita ayat 21-25, Pak Richard. Ayat 21 sampai ayat 25. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Terima kasih.
Jadi saudara, kenapa kita tidak menutupnya dengan ayat 23 saja Pak Pendeta sampai 25? Itu LAI yang membaginya menjadi salam-salam itu seolah-olah salam penutupnya. Padahal di dalam bahasa aslinya salam itu, salam penutup itu atau ucapan pribadinya dimulai di dalam ayat 21 Bapak Ibu. Jadi ini tidak mempengaruhi di dalam suatu pemahaman pengertian dan mengubah maknanya. Namun ini adalah struktur sesungguhnya di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya yang kita ingin ketahui dan LAI membaginya, menerjemahkannya bagi kita sampai hari ini begini. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Ya, saya tanya kepada salah satu suami dosen kami, ya Bapak Daud Adi Susilo, salah satu pelayan di LAI waktu zaman saya kuliah tahun 94-an gitu. Luar biasa beliau dikaruniai untuk pelayanan di bidang Alkitab, saudara ya, di Malang, home base-nya. Dan di Indonesia dia pegang, dia sangat concern sekali dalam penterjemahan. Jadi kami para mahasiswa kalau ada kesulitan langsung larinya ke beliau, gitu ya. Memang dia bidang khusus masalah penterjemahan dan dari bahasa asli. Mari kita lihat lebih lanjut. Ini dia tokoh yang pertama, Bapak Ibu. Tokoh utama kita adalah Rasul Paulus yang sudah sering kita dengar. Nama sebelumnya adalah Saulus. Kita lihat kurikulum vitae-nya, Bapak Ibu. Lahir di Tarsus, salah satu kota pusat pendidikan dan kebudayaan Yunani. Ini salah satu kota yang menjadi jujukan orang-orang belajar. Orang-orang mencari, menuntut ilmu, dan mencari guru yang hebat. Salah satunya Rasul Paulus ini kan, ketemu dengan siapa? Gamaliel. Seorang Farisi yang dididik di bawah bimbingan Gamaliel. Nggak main-main ini. Jadi dia nggak ecek-ecek cari gurunya, saudara. Jadi tempatnya belajar sudah terkenal, ketemu dengan guru-guru bukan sembarangan, guru pilihan. Saudara. Tadinya penganiaya orang Kristen, saudara. Kita tahu bagaimana pengakuan dia sangat terbuka, penganiaya jemaat, mengejar-ngejar, membawa kepada pengadilan, menyiksa, itu hobi dia. Saudara. Ya, dia bertobat, menjadi rasul yang setia dan mengalami banyak penderitaan karena Injil. Jadi saudara, penderitaan yang dia saksikan mulai dari Stefanus, ketika dia melihat Stefanus dirajam batu, awal daripada kebengisan, tanda kutip, kebengisan, dan haus darahnya dia, tanda kutip pula, untuk mengejar-ngejar dan menganiaya akan kekristenan itu, melihat penderitaan orang Kristen itu, betapa bangganya, betapa sukacitanya dia. Nah, dari penderitaan karena tokoh intelektualnya dia, penderitaan yang dilihat, disaksikan, dan penyebabnya dari dia, gitu ya. Sekarang Tuhan pakai di balik, saudara. Ketika dia ditangkap oleh Kristus, kasih karunia keselamatan itu dialami oleh Paulus, maka sekarang dia mengalami sendiri namanya penderitaan. Namun yang membedakan adalah penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena Injil, kebenaran karena penderitaan karena Kristus yang disampaikan sebagai pusat daripada pelayanan dia. Kan banyak orang tuh menderita ya, menderita misalnya contoh tadi masalah penjara lagi. Kenapa masuk penjara? Wah, ini memang ujian dari Tuhan Pak Pendeta. Loh kenapa? Kasusnya apa? Ya apes Pak, narkoba Pak, ketangkep ya, Tuhan sudah menguji saya. Gundulmu, saudara. Mohon maaf, saudara. Oh, kamu melanggar hukum, kriminal. Jangan mengatasnamakan ini ujian dari Tuhan. Ujian dari Tuhan apanya? Kamu memang melanggar, mencuri, korupsi. Itu buahnya konsekuensi pelanggaran hukum ya. Bui dong. Beda dengan namanya karena Injil, karena firman, karena difitnah, karena kita memang mendapatkan tanda kutip gitu ya. Kebencian karena Injil. Ya, kita bisa mendukung dan mengatakan luar biasa. Dan kita mensupport, mendukungnya. Yaitu Paulus. Saudara. Nah, ini yang saya katakan orang yang luar biasa. Dalam penderitaannya, saudara, dia produktif membuat 13 surat. 13 surat. Saya yakin ada beberapa saudara yang sudah menghitung, ya, sudah tahu berapa surat yang Paulus telah buat, saudara. Dan 13 surat ini menghiasi, mendominasi penulisan di Perjanjian Baru. Surat yang syarat dengan doktrin keselamatan, doktrin dosa, syarat dengan bicara tentang anugerah, saudara. Itu Rasul Paulus. Memang dasarnya dia pintar. Dia dasarnya memang sudah belajar. Taurat begitu kuatnya. Ditambah sekarang karunia Kristus di dalam pengajaran. Karunia Kristus yang dipercayakan untuk mengajar. Itu luar biasa. Hari ini kita menerima 13 surat. Menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kita.
Itu Rasul Paulus, tokoh utama kita. Jadi di dalam tahun 34 sampai 67, ya, ini adalah catatan penting yang harus kita tahu. Apa saja yang ditulis, surat-suratnya, kemudian ada di mana peristiwanya, tercatat hampir semua itu kisah Rasul menuliskannya. Dimulai dari peristiwa apa? Pertobatan ketika dia ada di Damsyik, kemudian perjalanan menuju Yerusalem, Tarsus, Syria, itu terus. Kita harus melihat hal ini untuk menunjukkan rute perjalanan iman dia berkaitan dengan karya-karya yang Tuhan berikan. Untuk menunjukkan produktivitasnya dia sebagai seorang rasul. Dia tidak cengeng, dia tidak lembek, dia tidak menunjukkan akan apa istilahnya excuse-nya dia. Tapi dari semua perjalanan yang iman bersama Kristus, dia buat surat. Dan ini membuktikan betapa Rasul Paulus ini memang luar biasa dipakai Tuhan. Ini adalah hal-hal yang membuat kita harus meneladaninya. Saudara, Pak Rusli sakit itu menjadikan saya satu hal yang membuktikan dari pembicaraan beberapa kali. Karena kami kan ada jadwal kantor ya. Jadi Pak Rusli selalu mengingatkan, squeeze, diperas dari seorang teolog, seorang pembicara, dan sekaligus dosen, pengajar reform yang kita kenal, Pak Tong. Squeezism, jadi sudah dapat melihat, squeezism itu artinya memeras diri, filosofinya Pak Tong. Dan itu dibuktikan oleh Pak Rusli. Sakit waktu minggu lalu, Pak Richard sampai guyonan mau jadi penggantinya itu Pak Richard. Padahal saya sudah mengingatkan Pak Rusli, ayo, segera istirahat, segera istirahat. Saya sudah mempersiapkan diri, Pak Rusli bilang, enggak apa-apa Musa, saya dulu. Nah saudara, ini membuktikan Pak Rusli sungguh-sungguh menghidupi panggilannya untuk mengajar sekalipun dia sakit. Saudara memang tidak bisa mengajar atau tidak punya talenta mengajar, tapi ada hal yang lain Tuhan percayakan untuk saudara terus bergerak, terus bergerak. Pandemi ini tidak membatasi gereja, pandemi ini tidak mengkerdilkan semangat saudara untuk terus memperhatikan, menjangkau jiwa-jiwa, mendoakan orang-orang yang sakit. Waktu AIRNI sharing di doa yang saya minta untuk sharing karena ulang tahun, menceritakan ternyata di balik sukacitanya Pak Ikwan, papanya Pak Rizal, itu sempat jatuh saudara ya. Sempat jatuh. Jadi ketika jatuh, AIRNI bingung, ini hari ulang tahun kok harus merawat orang sakit, itu intinya kurang lebih ya. Dan ketika Pak Ikwan sakit dan di dalam proses penyembuhan, AIRNI mengatakan Pak Ikwan tetap melakukan pelayanan doa. Pak Ikwan melakukan pelayanan doa. Mungkin ini hanya sekilas kita dengar, tapi saya mendengar langsung berkata, praise the Lord. Seorang yang setia, seorang yang tekun di dalam panggilannya dalam pelayanan doa. Beliau sedang dirawat, beliau kurang enak badan, tapi masih memikirkan orang-orang untuk dijangkau di dalam doa-doa. Terima kasih untuk Pak Rizal hari ini yang hadir, bisa menyampaikan ucapan terima kasih dan syukur karena seorang papa yang memberikan teladan seperti itu Pak Rizal. Saudara, perjalanan misi pertama, sidang di Yerusalem, perjalanan misi kedua, ada sebuah visit ke Antioquia, perjalanan misi ketiga, sampai dalam Kisah Rasul pasal 28, saudara. Ingat Kisah Rasul ditutup pasal 28. Semuanya tidak menunjukkan Paulus itu happy-happy, saudara. Dalam pasal yang terakhir kita tahu di sana digigit ular, saudara. Ularnya itu bukan ular biasa, ecek-ecek yang tidak ada bisanya, itu ular mematikan. Pasal 28 membuktikan dia dari peristiwa yang Tuhan izinkan karena kegigihannya, karena Injil. Setelah terdampar, saudara, dia mendarat di tempat yang dia pikir sudah istirahat dengan tenang. Digigit ular, bukannya dia berhenti. Jadi gigit ular itu memang mendapatkan akan penyelamatan dari Tuhan. Orang-orang membuktikan dan melihat Paulus disertai Tuhan. Dari peristiwa digigit ular, saudara. Saudara perhatikan nanti, baca sendiri. Ya. Di sana, Rasul Paulus, di dalam tulisan saya 60-67 ini, kronologis tahun namanya, menjadi tahanan rumah di Roma. Menurut tradisi, di tahun 68 ini, Paulus mati martir dengan cara dipenggal. Dipenggal. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, banyak hal yang bisa kita pelajari di sana. Finishing well. Kesetiaannya untuk membayar harga menjadi pengikut Kristus. Dan di dalam surat-suratnya yang dia tuliskan,
adalah surat, semuanya disebut surat-surat penjara. Surat-surat penjara. Paul prison letter. Dan itu diberikan kepada anak-anak rohaninya. Saudara membaca ini aja, mempersiapkan ini dari kutipan yang saya ambil dari literatur tentang tokoh Paulus. Saya banyak disadarkan, saudara. Saya masih belum ada apa-apanya. Masih jauh, tapi Tuhan mengingatkan. Ayo lakukan. Mari kita lihat tokoh yang kedua sekarang. Filemon. Filemon adalah seorang yang kaya, yang tinggal di Kolose. Tepatnya di 161 km dari Efesus. Saudara perhatikan di peta itu map ada, saudara. Dia seorang kaya, membuktikan nanti kekayaannya karena dia menerima orang. Menerima orang itu bukan kongko-kongko, saudara. Pasti menjamu. Nah, kalau menjamunya sekali ya nggak apa-apa. Kalau berulang-ulang, karena disebut nanti ada namanya gereja rumah. Jadi dalam sebuah persekutuan, fellowship, ya, ada yang namanya diakonia, ada yang namanya pembagian kepada yang miskin, kepada yang membutuhkan. Dia beri dan support. Jadi di situ dia memang kaya. Kalau tidak kaya, ya berpikiran logis, ya, menerima beberapa orang, bukan 1-2 hari secara kontinuitas. Filemon melakukan adopsi pengajaran Kristus. Mengajar, belajar, memberi makan. Itu Kristus. 5 roti 2 ikan, ingat saudara? Dan disitulah Filemon melakukan. Melalui pelayanan Paulus di Efesus, dia bertobat, saudara. Jadi dia anak rohani daripada Paulus. Karena setelah dia bertobat, dimuridkan oleh Paulus. Dia dimuridkan untuk menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus. Saudara pernahkah membaca satu narasi yang Paulus katakan, jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Sumbernya kesannya Paulus, tapi dia tariknya ke Kristus. Ke Kristus. Jadi pemuritan yang dilakukan oleh Paulus, discipleship-nya adalah Kristus-sentris. Ada awas buat kami ketika kami melakukan pemuritan. Seolah-olah kalau kita menempatkan bahasanya, mentor kami, menti adalah anak-anak KTB-nya, harus kepada pembimbing-pembimbingnya. Melayani, diperhatikan dan sebagainya, nurut. Benar dalam hal-hal aturan. Tetapi jangan sampai seolah-olah akhirnya menjadi pembimbing minded. Menggeser Kristus yang utama. Pesan daripada pemuritan mentoring adalah Kristus. Dan itu Paulus lakukan. Filemon melakukan pemuritan pula kepada orang-orang yang masuk ke rumahnya, datang ke rumahnya. Dia membuka rumahnya sebagai gereja rumah. Dan kasih warna kuning, saudara, gereja rumah. Mengingatkan saat ini kondisi kita, bukan? Kita ada gereja rumah. Rumah dari keluarga Pak Rizal, keluarga Pak Richard, keluarga dari Pak Johan. Masing-masing ada misbah keluarga. Entah itu membaca firman, merenungkan bersama saat teduh, berdoa. Gereja rumah. Tuhan izinkan untuk adanya sebuah kembali mengingat betapa pentingnya pendidikan akan iman Kristen dimulai dari keluarga. Betapa penting krusialnya para papa-papa, ayah-ayah untuk memegang kitab ulangan kembali. Pengajaran itu diulang-ulang untuk istri, anak-anak. Dan itu luar biasa. Tuhan izinkan melalui pandemi ini untuk mengingatkan. Jangan terus kita munculnya pengeluhan, ketidakkesukaan, terbatas, tidak bisa keluar-keluar. Sekarang ini, saudara, momentum untuk membangun mesbah keluarga, membawa istri, anak-anak kita, dan diri kita mendekat kepada Allah. Di luar, saudara dan saya takut tertular. Saudara dan saya takut tidak pergi kemana-mana. Untuk berlindung di rumah, betul. Tapi apa yang dilakukan di rumah? Bukannya berantem, bukannya malah terus jadi darah tinggi karena sering ketemu. Tapi ada hal rohani yang Tuhan sudah bukakan. Mari kita masuk di dalamnya. Bersekutu bersama. Dan itu menjadi kekuatan dan berkat bagi kita sekalian. Adalah gereja rumah ini Filemon buka. Dan di dalam penjelasan ini, ayat 2 ya, kita melihat perbandingannya di dalam Roma 16 ayat 5 dan Kolose 4 ayat 15. Ayo, kita namanya PA ya, jadi menggali firman. Perbandingan dengan penjelasan kata gereja rumah ini, saudara. Pak Richard, bantu Roma 16 ayat 5. Bu Leslie, minta tolong. Kolose 4 ayat 15.
Silakan Pak Richard, Roma 16 ayat 5. Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenitus, saudara yang kekasihi, yang buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Oke, Bu Leslie. Kolose 4 ayat 15. Sebentar, masih buka Alkitabnya. Kolose 4 ayat 15. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Penyebutan jemaat di rumah rupanya tidak hanya di Filemon, saudara. Namun di Roma, Kolose juga muncul. Ada jemaat-jemaat Roma. Dan ini adalah perkembangan bentuk perluasan pengabaran Injil. Karena situasi dari Kisah Rasul setelah ada penganiayaan, setelah ada mereka tersebar kemana-mana, karena ada ancaman, tekanan, penguasa, maka jemaat Roma ini tumbuh subur, saudara. Tumbuh subur. Dan itu pula yang dialami oleh Filemon. Dia memiliki karakteristik selain sebagai orang yang dikaruniai kekayaan, dia membuka rumahnya untuk saudara-saudaranya fellowship, bersekutu, bergereja, berjemaat di rumah, dan dia adalah orang yang pengasih. Orang yang pengasih di dalam ayat yang kelima tadi yang dibaca. Mari kita lihat tokoh yang ketiga. Ini dia yang menjadi pembahasan daripada pergumulan dua tokoh tadi. Onesimus. Onesimus adalah budak Filemon. Artinya orang yang dipekerjakan oleh Filemon. Nanti kita akan lihat sendiri topik tentang budak ini, saudara. Dia melarikan diri ke Roma. Kenapa dia melarikan diri? Dari seluruh artikel yang ada, rujukan yang ada, kemungkinan besar karena mencuri, saudara. Lari itu bisa dikonotasikan dalam sebuah informasi membuat kesalahan. Membuat kesalahan itu sesuatu yang berat, yang dia tahu pasti berhubungan dengan hukum, maka membawa dia kepada sebuah keputusan, aku harus lari. Maka itulah yang mengindikasikan dia mencuri, saudara. Mencuri. Memang di dalam ayat 18 yang dibaca tadi tidak menjelaskan dia mencuri, saudara. Tidak ada. Tetapi para penafsir memberikan sebuah penjelasan yang membantu kita. Ya tadi, status budak. Dia membuat kesalahan yang fatal dan itu merugikan tuannya karena bisa berkonsekuensi dengan hukum. Dia bisa dipenjara. Bahkan hukum yang ada, tuan dengan kekuasaan penuhnya bisa membunuhnya. Saudara. Maka karena unsur ketakutan ini tadi, dia melarikan diri. Di dalam pelariannya, Onesimus bertemu dengan Paulus di penjara. Di dalam Kisah Rasul 28 ayat 30-31 tidak menyebutkan nama spesifik dari Onesimus. Namun di dalam pasal 28 Kisah Rasul itu dia bertemu, dia membuka dirinya, waktunya kepada banyak orang. Dan di situ karena peristiwa Onesimus ini, para penafsir memberikan sekali lagi juga penjelasan, ada di sana salah satunya Onesimus. Dan disitulah dia dimuridkan. Dan disitulah tentunya pastoral dijalankan. Ditanya bukan sekedar siapa namamu, apa profesimu, namun di situ karena namanya relationship, maka lahirlah discipleship. Dari situlah pengembalaan muncul. Maka itu lahirlah surat ini ditujukan kepada Filemon. Dia meminta supaya Filemon menerima kembali. Wah, ini namanya masalah. Menerima kembali orang yang melarikan diri, orang yang karena berbuat salah, sekarang ada orang lain yang meminta supaya saya menerima. Saudara sendiri dapat membayangkan situasi peristiwa itu. Saudara. Nggak ngomong sendiri, nggak minta sendiri, melalui perantara. Wah, semakin uring-uringan mungkin di antara saudara dan saya bisa melakukan hal ini. 3 tokoh ini yang kita bahas. Saudara, saya memberikan sebuah informasi tambahan tentang perbudakan. Sedikitnya kurang lebih ada 5. Perbudakan pada masa Romawi, ya di zaman Rom, kebudayaan kuno yang paling banyak memiliki budak. 7 budak dibandingkan 1 orang merdeka. Zaman Romawi, perbudakan pada masa Romawi.
pada masa itu orang Kristen juga banyak yang menjadi budak. Jangan salah, pikirnya orang-orang yang tidak Kristen. Kenapa Pak Pendeta ada orang Kristen yang jadi budak? Karena mereka memang di dalam hidup tanda kutip kemiskinan. Ada hidup karena nanti kita akan melihat ya faktor-faktor yang menyebabkan budak itu apa. Hal-hal yang kondisi sosial. Maka orang-orang Kristen juga mengambil bagian tanda kutip menjadikan dirinya budak. Faktor yang menyebabkan budak ada di belakang. Sekali lagi ini adalah di zaman Romawi. Pada masa Romawi perbudakan itu latar belakangnya ini. Keturunan, tawanan perang, atau terpaksa menjual diri. Ya tadi saya bilang masalah ekonomi. Yang berikutnya adalah pekerjaan budak itu dalam rumah tangga, lokasinya. Pertanian, pertambangan. Dan ini yang paling sengsara, saudara. Atau juga mendidik anak tuannya. Anak tuannya. Kita melihat kalau sejarah di Alkitab ya, ada yang tercatat. Ya. Dan Onesimus ada di dalam mana? Rumah tangga. Menurut hukum Romawi ada dua status budak. Saudara. Secara alami dianggap manusia. Nguwongke bahasa Jawanya. Secara ekonomi dianggap harta benda. Dua-duanya saudara sama, tidak ada hak lagi namanya budak, dulos itu tadi. Hilang. Hilang. Sudah tidak bisa, dia hidupnya diserahkan kepada tuannya. Budak sama sekali tidak memiliki hak dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pengakuannya, kesaksiannya dia tidak diakui. Ngeri ya. Sudah menjadi manusia yang sungguh-sungguh marginal, terpinggirkan sekali. Kalau sekarang istilah marginal itu karena status ekonomi, status sosialnya masih diakui dia di depan hukum. Tapi budak zaman dulu, tidak ada sama sekali. Dan ada sebuah sejarah, terjadi beberapa kali pemberontakan yang dilakukan oleh para budak. Dalam rujukan yang saya kutip, ada 70.000 budak di bawah pimpinan Spartacus. Spartacus memberontak pada penguasa. Memberontak. Dan budak ini memberanikan diri dengan satu tujuan adalah merdeka, bebas. Karena tahu bagaimana kehidupan budak yang sekilas saya baca, saudara. Ya, yang saya sampaikan kepada saudara, tidak punya hak. Berarti artinya mau disiksa dengan cara tidak diberi makan, dianiaya, kemudian sampai mati pun orang ada yang peduli, tidak ada peduli. Dia budak. Dalam zaman Romawi, budak dikenali dari kalungnya, ada identitasnya, ada ciri-cirinya. Budak yang melarikan diri diberi tanda F. F, saudara. Diberi tanda. Di dahinya. Dia menunjukkan seorang pelarian. Pelarian. Menurut hukum Romawi, tuannya berhak sesuka hatinya menghukum budaknya yang kabur. Sesuka hatinya, paling banter dan paling banyak dilakukan. Jeblos ke penjara, atau ya dimatikan. Jelas kondisi seperti ini, saudara, dari penjelasan ini, siapa yang nggak takut? Onesimus. Dia masih ingin hidup. Dia masih ingin meraih cita-cita dan mimpinya. Seperti budak pada umumnya tentunya, yang masih mau bergairah hidup. Ini ciri-ciri gambarnya, saudara. Tanda yang dikenakan oleh budak. Mari kita rumuskan, saudara, dari peristiwa dan ciri-ciri dari kitab Filemon tentang pribadi Onesimus seorang budak. Budak yang melarikan diri biasanya akan menemui teman baik tuannya. Teman baik tuannya, tentunya yang dia kenal juga. Yang sudah dia tahu siapa teman baiknya daripada tuannya itu. Untuk membantunya melunakkan hati tuannya. Kalau begitu yang dilihat adalah siapa? Bapak rohaninya, mentornya. Paulus ditempatkan sebagai perantara. Filemon tuannya. Onesimus budak. Sudah menurut hukum Romawi, budak yang kabur harus dikembalikan ke tuannya. Dan itu ada di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat 15 sampai 16. Ulangan 23 ayat 15 sampai 16 sudah mencatat rupa-rupanya. Dan budak ini yang orang Kristen kita tidak tahu seperti apa, bagaimana caranya mereka sampai belajar dan tahu. Saudara. Luar biasa kan? Kekuatan firman itu. Pak Richard bacakan buat kami. Ulangan 23 ayat 15 sampai 16, Pak Richard. Ulangan 23 ayat
15-16. Kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Jadi Paulus telah menempatkan dirinya menerima, digembalakan, dilindungi, dijaga. Dan tentunya terus kelanjutannya adalah punya tugas. Setelah dia benar, dia menyadari kesalahannya dan dia mau berubah, dia akan kembalikan. Itu pun kalau tuannya masih mau menerima, saudara. Rupanya Filemon inilah yang akan kita pelajari, saudara. Dan dari sini yang saya jelaskan di dalam masih bagian 1 dan 2, ya. Duanya nanti masuk ke dalam. Kita berhenti dulu. Dari keterangan, penjelasan, informasi, penggalian daripada ayat per ayat, mari kita merefleksikan sebentar. Ada 2 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara. Apa yang Anda rasakan atau lakukan jika berada di posisi Onesimus, Filemon, dan Paulus? Yang kedua, sebagai hamba, yaitu doulos, budak, ya, sebagai hamba atau doulos atau budak di bahasanya hamba Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan budak di era Romawi? Kita nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Pahami dulu pertanyaan ini, apa yang Anda rasakan atau lakukan jika berada di posisi Onesimus, Filemon, Paulus? Silakan, Ibu Mingjing. Ibu Mingjing? Ya. Masih bingung, Pak. Masih bingung. Tadi ceritanya Onesimus tahu enggak? Tahu. Nah, kalau AI jadi Onesimus, AI merasakan apa atau melakukan apa? Ya mencari perlindungan itu kepada atasannya itu, Paulus. Berarti mentornya. AI juga setuju lari juga? Iya. Ya, lari. Terus kepada Filemon, AI menempatkan Filemon. Peristiwa ini terjadi, AI sebagai Filemon sekarang. Apa yang AI alami? Apa ya? Filemon itu kan dirugikan AI. Iya. Nah, berarti Ya, apa yang kalau dirugikan AI? mengampuni. Wih, luar biasa. Langsung mengampuni AI. Soalnya pernah terjadi sama PRT saya dulu. Wah, asik nih. Jadi langsung diaplikasikan dengan contoh, diampuni AI kesalahannya. Iya, diampuni, tapi ya diomongi baik-baik. Sudah, Mbak, saya kerja sendiri. Saya kasih ongkos pulang gitu aja. Oh, diampuni tapi dipulangkan. Iya. Karena mencuri. Oh, karena mencuri. Kita enggak nuduh, cuma kasih tahu, ini Mbak saya masak sendiri, habis ini Mbak pulang aja, gitu aja. Oh. Sekarang kalau AI jadi Paulus, nah sikapnya seperti apa AI? Jadi Paulus. Datang tuh utuk Onesimus. Terus AI melihat dan mendengar kisahnya, AI ngapain? Ya pertama ya mungkin marah ya. Marah. Wah, betul. Terus menasehati supaya dia berubah sikapnya. menasehati supaya berubah sikapnya. Oke. Saudara, saya yakin saudara bisa membayangkan menjadi Onesimus itu seperti apa. Pasti ada yang namanya ketakutan. Menjadi Filemon, mungkin ada yang berpikir marah, kecewa, sedih, atau gak bisa diomong Pak. Pokoknya bencekno itu. Paulus, mungkin ada yang berkata sebelum jadi Paulus lah Pak. Pada umumnya saya dulu lah Pak. Sopo sing nggak datang tiba-tiba tuh ada orang melakukan kesalahan, berbuat kriminal misalnya. Kategori berbuat kriminal. Apa tidak takut kita? Atau mungkin terkejut. Hah? Kamu melakukan itu? Wah, disertai dengan apa? Wah, hati-hati nih. Nah, gitu kan ya. Kewaspadaan.
Saudara, tempatkan pribadi-pribadi ini yang memang penting sekali untuk memahami posisi Filemon, posisi Paulus, posisi Onesimus. Dan yang kedua adalah sebagai hamba, ya, sebagai hamba Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan budak di era Romawi? Jadi kan tadi saya jelaskan sekilas tentang kehidupan budak di era Romawi. Sebagai hamba Tuhan, apa yang dapat kita pelajari sih ya? Jadi hamba Tuhan ini bukan kita pendeta penginjil ya, kita semua. Kita ini kan budak ya. Pak Buyung boleh membantu kita, Pak Buyung? Ya, pada waktu itu di masa seperti itu seorang hamba itu seperti barang dagangan. Dulos itu seperti barang dagangan begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, Pak Buyung ya. Iya. Oke. Kemudian oleh karena itu dia tidak punya hak, termasuk seolah-olah terhadap dirinya sendiri. Dia itu tidak ada hak begitu. Apa yang dapat Pak Buyung pelajari kalau begitu? Menempatkan diri sebagai budak. Ya tentunya apa ya, ada perasaan yang pasti itu, kalau saya pada posisi seperti itu pasti saya akan merasa minder begitu. Minder, rendah Ya, diri. saya akan minder. Iya. Kemudian mungkin saya bisa berontak gitu ya. Berontak. Kenapa Berontak? Karena gini, kok hidup ini tidak adil, seolah-olah seperti itu. Wah. Ada kemarahan, ada kejengkelan gitu. Tidak bisa terima keadaan seperti itu. Begitu. Berontak ya, Bahkan minder. mungkin bisa, kalau sampai diikuti terus maka akan ada perasaan putus asa. Begitu. Putus asa. Iya, putus asa. Karena hidup ini tidak akan berubah, pasti tidak akan berubah gitu Pak. Iya. Jadi putus asa, mungkin juga udah apatis gitu ya. Udah seperti itu. Itu yang mungkin bisa dirasakan. Oke. Jadi kalau diajak gerakan berontak oleh Spartacus, Bapak ikut ya Pak ya? Wah iya, harus ikut. Jujur aja. Mumpung ada kesempatan, ada yang menggerakkan, memimpin, mendukung begitu, memimpin, ya. Memimpin, mendukung, memfasilitasi ya. Oke. Ikut berarti Pak ya? Iya, ikut. Ya wes tak tambahi berarti angka Spartacus tadi 1 lagi dengan Bapak ya. Saudara, saya meminta perwakilan untuk menjawab ini. Saya yakin Bapak Ibu juga bisa menjawab ya. Namun kita ingin lanjutkan lebih dulu dari refleksi 1 ini, akan masuk refleksi 2 dan refleksi yang ketiga nanti. Mari kita lihat struktur surat-surat Paulus, saudara. Salam pembuka seperti yang tadi saya katakan. Pengirim jelas identitasnya penulis. Penerima juga jelas. Ucapan berkat yang dilakukan. Ucapan syukur, tubuh surat, penutup. Ini ada sebuah dokumentasinya, saudara. Ya. Jadi Papirus 87 mencatat berisi surat Filemon ini, saudara. Ya, temuan fragmen surat Filemon tertua yang tertulis, ya, yang ditulis di tahun 250 Masehi. Jadi ini bukan tambahan-tambahan atau surat tidak ada gunanya, atau surat mungkin tidak berbicara tentang Yesus penebus. Sangat tipologi. Artinya tipologi itu mengarahkan kepada Kristus benar. Dan ini kuasanya daripada pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dan ini ditemukan, saudara. Ditemukan oleh para ahli. Ya, surat-surat yang Paulus sampai hari ini kita miliki. Mari kita lihat lebih dalam arti-artinya, saudara. Salam pembuka, kalau di bagian poin saya, yang pertama, dari Paulus. Seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dan dari Timotius, saudara kita. Kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Ini saya kategorikan, saya golongkan sebagai pengirim. Dengan mudah Bapak Ibu dapat mengikutinya. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita. Dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita. Dan kepada jemaat di rumahmu, penerima. Disebutkan satu-satu oleh Paulus, berarti itu penerima. Yang ketiga adalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus mencintai kamu. Ini adalah berkat.
Ini kategori salam pembuka, saudara. Salam pembuka. Saudara, kita akan melihat tidak bisa tidak identitas Paulus lebih dalam sebagai si pengirim surat. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Saudara perhatikan, saya bold warna hitam, seorang hukuman. Saya berikan gambarannya, Paulus ini di penjara, dirantai ya. Dia tidak penjara VIP yang ada TV, tempat fitness center, klosetnya juga kloset yang sultan gitu ya. Mengapa Paulus tidak menyatakan dirinya sebagai rasul? Kenapa dikatakan sebagai seorang hukuman? Saya memberikan ayat referensi di atas, menunjukkan dirinya sebagai seorang hukuman. Ayat 1, 9, 10, 13, 23. Tidak satu kali. Ini bukan lip service, ini bukan juga basa-basi, saudara. Tapi ini suatu kesadaran diri. Suatu kesadaran diri. Pentingnya, saudara, kesadaran diri dimulai dari mana? Dari mengenal Allah secara benar. Maka itu kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Ini selalu diulang-ulang oleh dosen kami. Sebagai seorang mentor, dosen saya ini ketika memberikan ucapan selamat pun diulang lagi kepada saya. Saya sudah sering mendengar, tapi saya kali ini mendengar lebih dengan perasaan dan hati yang sungguh-sungguh dari seorang dosen, seorang mentor kepada muridnya. Saya mendapatkan satu hadiah istimewa. Jadi waktu kemarin kami, para mahasiswa itu dibilang, akan ada kejutan, hadiah dari kami, para dosen. Hadiah apa gitu ya. Langsung begitu di close, muncul tiba-tiba video. Dan itu adalah beliau, mentor saya, yang mengatakan kenal Tuhan dengan baik, kenal diri suci, dan tahu diri. Paulus itu melakukan. Sudah bandingkan dengan surat-surat Paulus yang lain, yuk. Kita lihat ya, kenapa Paulus menyebutkan diri seorang hukuman. Dari kitab Roma sampai Titus, saudara, 13 surat yang begitu banyak di PB, dia itu disebutkan loh, dari Paulus hamba Kristus Yesus, seorang rasul, hamba, rasul, hamba, rasul. Di Filemon, dia menyebutkan diri sebagai seorang hukuman. Misteri nggak, saudara? Berpikir nggak kita? Kenapa tidak menyebutkan identitas sebagai hamba, sebagai rasul, saudara? Yuk, sampai di sini kita interaksi dulu. Kira-kira apa sebabnya? Bapak Yohanes, selamat pagi Pak Yohanes waktu Amerika. Bisa interaksi dengan kita? Pak Yohanesnya sudah live. Oh, ya? live. Oh, saya sedang di screen. Pak Rizal, nih teman saya ini, sahabat saya. Bisa akan berikan pandangannya Pak Rizal? Iya kok. Yuk. Bisa diulang, Pak? Oke. Di sini identitas Paulus saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Dia menulis dirinya, identitasnya ini sebagai seorang hukuman, Pak Rizal. Seorang hukuman. Dia di sini karena hukuman, sekali lagi yang saya jelaskan, bukan karena kriminal, karena berbuat korupsi, pencurian, dan sebagainya. Tetapi karena Kristus. Karena Kristus. Maka itu seorang hukuman. Di ayat 1, 9, 10, 13, sampai 23. Maka itu saya berikan pertanyaan, mengapa Paulus tidak menyatakan dirinya sebagai rasul? Padahal di dalam 13 surat Pak Rizal yang kita tahu banyaknya yang tertulis di PB, identitasnya jelas. Dia hamba, dia rasul, dia hamba, dia rasul, dia hamba, dia rasul. Tapi di Filemon ini dia menyebutkan dia sebagai seorang hukuman, Pak Rizal. Menurut pandangan Pak Rizal atau pendapat Pak Rizal, kenapa Pak? Saya pikir mungkin Paulus di sini sedang memberitahukan kepada Filemon bahwa dia sedang menyamakan dirinya seperti dengan si siapa nih, Onesimus gitu kali ya. Onesimus adalah seorang budak yang mungkin mau ditangkap sama si Filemon begitu loh. Dia kan mencuri ya, dia lari. Jadi
Paulus sedang menyamakan dirinya, bukan menyamakan lah, mungkin dia mengharapkan Filemon itu bisa berbelas kasihan kepada si Onesimus dengan Paulus begitu loh. Jadi Paulus sudah mengatakan saya ini orang yang dipenjara begitu loh. Jadi kalau kamu bisa mengasihi saya harap kamu pun bisa mengasihi si Onesimus begitu loh. Karena saya tahu kamu pasti mau tangkap Onesimus kan. Jadi mungkin itu ya kali alasannya kenapa si Paulus waktu menulis surat ke Filemon dia menyatakan dirinya sebagai seorang yang dipenjara. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada 2 poin yang Pak Rizal tepat kurang lebih apa yang saya tulis dan saya persiapkan. Menyamakan diri atau menempatkan diri, identitas yang tidak jauh berbeda kondisi daripada si Onesimus. Memang profesi berbeda. Yang satu budak, yang satu rasul. Tetapi sama-sama, saudara. Kalau namanya orang kaya, orang pintar, orang pandai, orang bodoh, di dalam penjara, ya sama, tetap dibilang penjara itu adalah orang hukuman. Betul kan teman-teman? Paulus menempatkan diri dan tahu diri di sini, saudara. Tahu diri. Dan Korisal sangat bagus sekali. Ada satu poin yang kedua adalah berbelas kasihan. Di ayat tadi karakteristik dari si Filemon, dia punya kasih. Saudara. Dasarnya itu loh. Itu DNA-nya dia udah bagus. Dia ada kasih. Sekalipun, sekali lagi, kasus yang dihadapi adalah budak yang dimilikinya lari. Lari meninggalkan akan sebuah catatan hitam. Dan pasti akan dicari, ditangkap, dipenjarakan. Maka kenapa kata hukuman ini yang sedang dilakukan Paulus dalam penjara, ditempatkan dirinya. Memang dia mentor, betul. Tapi dia ingin mengedepankan. Aku sama kok dengan Onesimus, aku tidak punya hak apa-apa. Aku orang di penjara kok. Tapi belas kasihanmu ku minta. Maka itu surat itu ditulis, saudara. Dengan clear. Terimalah kembali. Terimalah kembali. Jadi saudara kita belajar kerendahan hati seorang rasul yang besar, luar biasa. Dia bukan sedang merengek-rengek, membuat sebuah kode-kode yang kita lakukan, yang kita buat hari ini. Di dalam sebuah pendekatan lah, sebuah tujuan tertentu. Tapi dia memang gamblang sekali, terbuka sekali. Jujur. Itulah Rasul Paulus, saudara. Paulus seorang hukuman karena Kristus. Ini akan saya masukkan lebih dalam. Dihukum bukan karena bersalah, sekali lagi. Apa yang ditemukan di dalam sebuah satu persidangan ke persidangan yang lain? Ingat Agripa? Hampir-hampir saja kau menangkan aku, kau kristenkan aku, Paulus. Dari argumen penjelasan Paulus itu, sampai semua pun berunding para penguasa, tidak ada kesalahan dari dia. Itu diakui di dalam Kisah Rasul, saudara, kalau mencatat dengan teliti apa yang kita baca. Dia dihukum bukan karena bersalah. Mengalami keadaan yang buruk dalam penjara. Yaitu ulahnya orang Farisi ahli Taurat, saudara. Yang ini dipikir Yesus kedua yang menghujat ini. Ini yang membuat geger nanti ini. Wah, ini Paulus orangnya. Ya udah, terus, saudara. Kelompok-kelompok yang tidak menyenangi Rasul Paulus ini terus mencari-cari perkara permasalahan. Sekali lagi, tipologi Kristus dalam diri Paulus. Disiksa, dianiaya, dipenjara, diadili dengan tidak adil. Di hadapan para penguasa, saudara. Dan tidak ada kesalahan yang ditemui oleh Kristus ketika dia di hadapan Pilatus, bukan? Orang pembesar-pembesar. Tapi tetap yang namanya persekongkolan terjadi. Mengalami keadaan yang buruk dalam penjara. Seorang hukuman. Kata seorang hukuman ini memiliki satu makna yang kita harus bold, ya. Desmios. Dibelenggu, diikat dengan rantai. Saya sudah mendapatkan gambar, saudara, yang memberikan penjelasan sejarah Paulus itu kurang lebih seperti ini, sudah di penjaranya. Tapi kanannya ini sewaktu-waktu juga di sebelahnya prajurit, saudara. Prajurit juga. Kanan kiri, saudara, ini kanannya masih bisa menulis kan. Memang kalau dibelenggu sih masih bisa juga, tapi tidak leluasa. Tapi kadang-kadang ada kanan kiri prajurit. Kemudian tempatnya sekali lagi di paling bawah, paling bawah, saudara.
Dijaganya berlapis oleh prajurit. Jadi ini menunjukkan kriminal kelas berat, kriminal yang diperhitungkan, kriminal yang memiliki pengaruh dampak yang luar biasa. Yaitu Paulus, saudara. Dan kita tahu kalau kita membaca bagaimana Paulus di dalam penjara, Tuhan berkenan tetap memakai dalam kondisi di penjara, tidak bebas, terbatas, Injil diberitakan. Injil diberitakan. Kuasa Allah dinyatakan dalam diri Paulus. Tetap memberitakan Injil dia. Sekali lagi. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 13, 2 Timotius 2 ayat 9, semua menunjukkan bagaimana perjuangan Paulus. Boleh kita baca? Silakan Pak Richard sekali lagi membantu kita. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 13, Bu Leslie, 2 Timotius 2 ayat 9. Silakan. Filipi 1 ayat 12-13. Filipi 1 ayat Kesaksian Paulus di dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Terima kasih. Bu Leslie. 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Luar biasa, saudara. Pengakuan dari semua tulisan itu tidak terbelenggu Injil dan pekerjaan Tuhan semakin maju. Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Mengapa identitas ini yang ditekankan, saudara? Ini ditekankan. Kristus center, saya bilang. Satu, Paulus tidak mau menggunakan otoritasnya sebagai rasul, tetapi meminta kasih dan ketaatan Filemon. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Rizal. Meminta dengan berbelas kasihan. Dan ketaatan Filemon. Aku memuridkan kamu loh Filemon. Aku mengajarkan tentang kasih, tentang pengampunan Kristus yang melakukan itu kepada saya. Gilirannya kamu sekarang. Yang kedua adalah supaya Filemon membandingkan keadaannya. Membandingkan keadaan karena apa? Apakah kerugian karena menerima Onesimus sebanding dengan kerugian karena dipenjara? Jadi diajak untuk berpikir. Waktu di penjara, aku ini dilayani Onesimus. Dan ini sangat berguna banget dengan aku. Tetapi kalau kau nanti mau menuntut dan di penjara, ya nggak apa-apa urusanmu itu. Tapi kalau kau terima, ini satu jiwa ini. Satu jiwa ini. Dan itu tidak sebanding. Mengingatkan Filemon akan statusnya sebagai sesama hamba. Sesama hamba, budak. Budak Tuhan. Masih dalam pembuka ini, kita ini banyak sekali yang perlu kita informasikan, saudara, untuk digali. Mengapa banyak ya penerimanya? Kalau saudara mungkin harus berpikir bersama-sama, ini namanya PA ya, sekali lagi menggali. Kepada Filemon yang kekasih. Ini kebetulan ada Ibu Filia. Halo Ibu Filia, masih bersama kita? Nama Ibu, nama Ibu tercatat di sini. Ibu seorang yang memiliki kasih. Amin. Filia dalam bahasa Yunani adalah kasih. Kasih filia, kita ingat ada kasih agape, ada storge. Teman sekerja kami kepada Apfia, saudara perempuan kita. Kepada Arkippus, teman seperjuangan. Jadi disebut kekasih, teman sekerja, teman seperjuangan. Kepada jemaat di rumahmu. Jadi ini rupanya memberikan arti-arti penjelasan yang menguatkan betapa kuat fellowship-nya, discipleship-nya Paulus yang berdampak kepada Filemon dan orang-orang di rumahnya. Permohonan Paulus lebih susah ditolak, saudara. Lebih susah ditolak. Tapi kalau kita bandingkan, gereja berhak mengurusi relasi pribadi tidak? Relasi pribadi tentang bisnis, pekerjaan, ngurusi. Pak Suci usil tanya-tanya, Pak Rizal, gimana bisnismu? Pak Rizal, sekarang ada di mana? Sedang kerja di daerah mana, kota mana, keliling di mana? Gitu. Itu saya lakukan, saya tanya-tanya, saudara, kepada jemaat selain Pak Rizal, yang memang bekerja keras dengan Ibu Febo. Ya, saya sering, tapi bukan sekedar bertanya, saudara. Saya mendoakan. Saya mendoakan.
Apalagi mengingat pandemi, semua aspek ekonomi berat, sudah berdampak sungguh. Dan sebagai hambanya, selain saya menanyakan, mendoakan. Dan kita yakini Tuhan terus menjaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Struktur ucapan berkat memiliki arti ini, teman-teman. Berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera. Sumbernya dari siapa? Dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Penerimanya, yaitu kita, menyertai kamu. Saudara, di dalam salam tradisi Yunani, bahasa kata salam tradisi ini, salam dalam tradisi Yunani adalah kairin, karis, saudara, artinya karis. Jadi kalau ada nama teman kita karis adalah kasih karunia, grace, anugerah. Salam tradisi juga bisa di bahasa Yahudi, kalau dari Yunani, Yahudinya adalah shalom, damai sejahtera, shalom, artinya damai sejahtera. Saudara memberikan shalomnya sungguh-sungguh, tulus, sungguh-sungguh, berpengharapan engkau akan disertai. Menerima damai sejahtera. Kita belajar sekarang di sini. Jadi kalau menerima berkat, artinya dari apa dan dari siapa sumbernya dan apa yang akan saya terima. Ucapan syukur, saudara, saya agak sedikit ngebut ke sini. Perbedaan ucapan syukur dalam surat-surat Paulus dengan surat-surat umumnya pada masa itu. Satu, ditujukan pada keadaan rohani, bukan keadaan jasmani. Ya, bukan berbicara tentang masalah sehat atau tidak sehat, sudah makan atau sebelum makan. Ya, selalu ada bagian ini dalam surat-surat Paulus dan isinya lebih rumit, saudara. Harus memiliki pemahaman yang sungguh-sungguh. Tapi pekerjaan Roh Kudus tidak membatasi kelemahan dan keterbatasan saudara, asal saudara mau rajin belajar dan mau sungguh menuntut diri terus belajar. Jadi ucapan syukur ini bukan sekedar syukur yang ecek-ecek, yang rasanya ya syukur-syukur sajalah. 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang lebih baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Apa pentingnya? Apa pentingnya, saudara? Mengucap syukur, dan mengucap syukur. Jelas ada kepentingannya. Untuk mengingatkan, menguatkan, dan menghibur. Apapun kondisimu, apapun situasimu. Tulisan Paulus juga sangat kental dengan ucapan syukur. Di dalam tulisan yang cukup kita terkenal, ucapkanlah syukur senantiasa. Apapun kondisinya. Paulus sendiri ngomong bukan berarti teoritis. Dia sedang menjalaninya. Dia sedang menjalaninya, terus dijalaninya. Penjara keluar masuk, ancaman, teror. Semua dia lakukan dan dia terus bersyukur. Fungsi bagian ucapan syukur, saudara. Di dalam surat Paulus yang dia buat. Yang pertama fungsi pastoral. Menekankan hubungan antara Paulus dengan penerima suratnya. Jadi ini adalah hal yang alami, yang natural, yang Tuhan berikan. Menekankan hubungan antara Paulus dengan penerima suratnya. Yang kedua adalah fungsi nasihat. Dalam mengucap syukur, Paulus mendorong penerima surat untuk melakukan sesuatu. Bukan hanya sekedar diketahui, baik ya, sehat ya. Atau karena kedekatan. Tapi ada satu proyek-proyek iman. Kalau sudah memperhatikan, di dalam tulisannya selain Filemon ada Titus, kemudian ada Timotius. Ada hal-hal yang dikerjakan, yang diminta oleh Paulus, saudara. Yang ketiga adalah fungsi bayangan. Menyiratkan tema dan isi surat yang akan dikembangkan lebih lanjut pada tubuh surat. Jadi surat-surat pastoral, surat-surat penggembalaannya Paulus itu berbicara tentang selain salam tadi cuma sekedar kesannya hanya salam, tapi mendorong, mengerjakan. Tidak puas hanya mendengar kamu sehat, kamu baik, kamu menerima berkat, tapi engkau harus melakukan sesuatu. Engkau harus berbuat sesuatu. Karena Paulus telah mengalami lebih dulu. Jadi, saudara, kita menemukan benang merahnya. Kita mendapatkan anugerah keselamatan. Kita bercerita, aku baik-baik kok, Pak Richard. Pak Richard akan kembali mengingatkan ketika awal bersuratan. Ya Pak Suci harus melakukan kabar baik itu dengan menginjili ya Pak. Jangan terus berpuas diri ya Pak. Terus berbuat ini dan itu ya Pak. Dan itulah yang Paulus lakukan kepada anak-anak rohaninya.
Fungsi bagian ucapan syukur di dalam surat-surat Paulus ya sering menjadi petunjuk mengenai apa yang dikembangkan di sepanjang isi suratnya. Di dalam tulisan Paulus dengan ayat 1 sampai 25, ayat 5 sampai 9 berbicara ada kasih dan iman. Ayat 6 sampai 17 harus melakukan persekutuan dan menerima. Ayat 6 sampai 14 berbuat baik. 7, 19, 20 hati yang murni yang harus dijaga. Hati yang tulus, hati yang tidak ada pakai istilahnya agenda-agenda, topeng, kemunafikan. Dan memiliki fungsi menghibur. Hiburkanlah. Dan menerima sebagai saudara. Fungsi bagian ucapan syukur itu, Paulus intinya, lakukan sesuatu. Topik ucapan syukur, saudara, di dalam bagian ini, kalau saya boleh bagi, ada iman, kasih. Gitu ya. Itu adalah ucapan syukur karena Allah. Karena Allah yang sudah mendengar dan mengingat semua perbuatan yang dilakukan. Kemudian ada hati dan hibur. Ini saya buat gambar skemanya seperti ini, teman-teman. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu pada semua orang kudus, tentang iman-Mu kepada Tuhan. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu dalam iman turut mengerjakan. Sampai dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebagai hati orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Jadi luar biasa, saudara. Dari yang bersifat vertikal dan horizontal, itu rupanya membangun sebuah pengertian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Wow, luar biasa, saudara. Surat yang dikatakan ucapan syukur telah membangun sebuah pengertian, yaitu hukum yang terutama. Hukum yang pertama. Golden rule ini, saudara, itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu yang Paulus buat. Saya membantu dengan warna-warni ini, horizontalnya, vertikalnya. Dan itu Tuhan minta kepada gilirannya saudara dan saya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu tidak bisa dipisahkan. Seperti khotbah penginjil Heni kemarin, saudara, berbuat kasih dengan tindakan memberi. Itu pasti diikuti. Tapi bisa tidak memberi tanpa kasih? Bisa, saudara. Kristus telah melakukan itu buat saudara dan saya. Refleksi yang kedua ini, saudara. Pertanyaannya, jika penganiayaan semakin hebat, akankah kita tetap menjadi orang Kristen? Akankah kita tetap memberitakan Injil? Ini ke Paulus saya menujunya. Keperenungan refleksi ini adalah ke Paulusnya, teman-teman. Saya bawa kepada kita semua. Sebab Paulus memberikan berita selain memang ditujukan kepada Filemon, tapi Paulus memegang peranan dalam surat ini yang kita pelajari. Pertanyaan saya, jika penganiayaan semakin hebat, ISIS lah sekarang berkuasa, berdampak, sekarang Afghanistan yang membuat semua takut dengan berita-berita kemarin, orang Kristen bla bla bla, para misionaris bla bla bla, gitu kan ya. Akankah tetap jadi orang Kristen? Akankah tetap memberitakan Injil? Saya berhenti di pertanyaan refleksi bagian yang kedua ini, supaya nanti pertemuan yang ketiga, ya pertemuan ketiga akan masuk dan diselesaikan, karena mengingat waktu. Tapi saya tutup dengan pertanyaan ini dulu, yang terakhir. Ibu Filia, karena namanya disebut-sebut tadi oleh Paulus. Silakan Bu Filia boleh menjawab, bisa diskusi dengan Pak Joni. Jika penganiayaan semakin hebat, akankah Ibu Filia tetap menjadi orang Kristen? Akankah Ibu Filia tetap memberitakan Injil? Silakan Bu Filia. Ya, kita tetap berdoa Pak, supaya Tuhan tetap beri kekuatan dan tetap kita mempunyai iman yang teguh sampai akhir hidup kita Pak. Tetap teguh. Dan tetap memberitakan Injil berarti? Tetap memberitakan Injil Pak. Dengan pertolongan Kristus Pak. Wow, Kristus sentris sekali. Dengan pertolongan Kristus, bukan kuat dan gagah kita, Ibu Filia ya? Iya, Pak. Oke, ada yang lain yang mau menyampaikan? Selain Bu Filia yang saya sebut-sebut.
Pak Bing, bagaimana dengan Pak Bing? Malam, Ya, saya jawab secara pribadi. Kalau saya sendiri di posisi sebagai yang teraniaya, kalau saya teraniaya karena Kristus Yesus seperti yang dialami Paulus, ya tentu saja pasti akan pertahankan mati-matian iman yang saya miliki, sekalipun dicambuk atau dihukum mati pun, itu pasti. Tapi kalau penganiayaan yang saya terima bukan dalam artian karena Kristus Yesus, tapi karena duniawi, saya harus jujur ngakui kedagingan saya mungkin akan muncul juga. Ya, kesimpulannya tergantung dari penganiayaan apa yang saya alami. Itu aja jawaban saya. Thank you. tergantung penganiayaannya seperti apa. Tetap berani memberitakan Injil enggak, Pak? Ini konteksnya memberitakan Injil, Pak. Menjadi Kristen, menjadi saksi. Kalau memberitakan Injil pasti, kalau memberitakan Injil pasti. Tapi yang mungkin tadi kan ada pertanyaan terakhirnya kan, kalau jika kita teraniaya, apakah kita akan tetap memberitakan Injil? Itu pasti. Cuman kadang-kadang di dalam kedagingan kita sebagai manusia, kita tidak boleh takabur lah kalau saya bilang. Tidak boleh takabur, jadi kadang-kadang manusia itu juga dari keakuannya, kedagingannya pun kita pasti punya perasaan seperti kayak menyalahkan Tuhan, kenapa kok ini mesti terjadi, dan lain-lainnya. Kayak begitu. Tapi kalau tentang memberitakan Injil karena Tuhan tetap memelihara, apalagi tadi yang diceritakan kalau kita teraniaya betul-betul karena iman kita, ya pasti mati-matian sampai dihukum mati pun ya oke, fine, tetap kita beritakan Injil dan kita tetap percaya terus sama Tuhan. Oke, terima kasih Pak Bing. Saudara, pertanyaan yang dijawab oleh Bu Filia sama Pak Bing, ingat apa yang Tuhan Yesus sudah pernah katakan. Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Injil Matius 10 ayat 17 sampai 20. Saya akan bacakan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada hari itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi kalau memang karena kebenaran, saudara dan saya mengalami hal ini, jangan kaget. Tuhan sudah memberitahukan. Sudah mengajarkan lebih dulu. Maka itu Paulus menerima itu dan dia tidak mundur. Di dalam Matius 24 ayat 3, ayat 21 sampai 22 pun saya mencatat kutipan Tuhan Yesus. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Penganiayaan maksudnya, penyiksaan. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Oh saudara, banyak ayat-ayat selain Tuhan Yesus sekarang yang di PB, yang Paulus juga tuliskan, namun saya mengambil Kristus. Karena tulisan Paulus adalah Kristus sentris. Dia mengadopsi dan menduplikasi Kristus dalam hidupnya. Saudara. Kiranya Tuhan beranugerah kepada kita, dalam kondisi apapun sudah tetap setia, tetap di dalam perlindungan Bapa menjadi saksi. Tuhan memberkati. Saya akan akhiri sampai di sini. Saya serahkan lagi kepada Pak Richard. Kita